Halo, jadi saya akan mengkaji ataupun mengulang terkait mengenai pembelajaran metodologi penelitian pada hari Kamis 28 November 2024. Nah, setelah kita menentukan judul dari penelitian tersebut, saya mengambil judulnya Hubungan Motivasi Belajar Siswa dengan Prestasi Akademik Siswa. Nah, setelah kita menentukan judul tersebut, kami juga membahas mengenai subjek dan juga objek di dalam penelitian, yang dimana subjek ini adalah siapa atau apa yang menjadi fokus utama di dalam penelitian tersebut, ataupun seperti individu, orang, kelompok, dan lain sebagainya. Sedangkan objek adalah permasalahan ataupun fenomena yang ingin diteliti lebih mendalam. Nah, dari judul penelitian, hubungan motivasi belajar siswa dengan prestasi akademik siswa tersebut, bisa kita ketahui bahwa subjeknya ini adalah pribadi ataupun kelompok seperti siswa. Subjeknya ini adalah si siswa, sedangkan subjeknya ini objeknya ini prestasi akademik sedangkan objeknya ini motivasi belajar siswa terhadap prestasi akademik siswa kelas seperti ini gitu. Nah, materi yang kami bahas selanjutnya yaitu tentang hubungan di dalam penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat dua hubungan. Yang pertama itu kausatif dan asosiatif, yang dimana kausatif ini pengertiannya adanya pengaruh antara variabel X dan Y, yang dimana contohnya itu, contoh jadi judul penelitian yang saya ketahui dari kausatif itu pengaruh durasi ataupun jam pelajaran siswa terhadap prestasi yang dimiliki siswa tersebut. Nah, sedangkan si asosiatif ini adalah hubungan yang tidak mempengaruhi variabel lainnya, ataupun hubungan yang tidak mempengaruhi antara variabel X dan Y. Contoh dari judul asosiatif, contoh dari judul penelitian asosiatif yaitu hubungan keterlibatan orang tua dengan pendidikan anak. Nah, seperti itulah. Jadi si kausatif ini karena ada sebab akibatnya, sedangkan si asosiatif ini hanya hubungan saja, hubungan gitu, tanpa harus melibatkan antara si variabel X dan Y. Nah, selanjutnya setelah kita bahas ataupun setelah kita ketahui tentang hubungan apa yang ada di judul kita, baru kita mengetahui penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, otomatis kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang definisi operasionalnya. Tadi kan judul saya itu hubungan motivasi belajar dengan tingkat prestasi yang dimiliki siswa tersebut. Nah, otomatis di definisi ataupun di bab selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi operasional lebih mendalam tentang motivasi belajar siswa. Di dalam motivasi belajar siswa ini kan kita udah tahu apa pengertiannya dari menurut para ahli maupun dari website-website lainnya. Nah, otomatis selanjutnya di dalam motivasi belajar siswa ini kan terdapat beberapa dorongan, yaitu dorongan internal dan juga dorongan eksternal. Yang dimana motivasi belajar siswa yang dari dorongan internal ini kan pengertiannya itu adalah motivasi belajar yang ada ataupun yang tumbuh di dalam diri tersebut, yang dimana dia itu mau belajar atau termotivasi karena ingin dia pintar ataupun mendapat juara. Sedangkan motivasi belajar dari dorongan eksternal ini adalah
termotivasinya si siswa dari luar seperti dorongan orang tua yang ingin memberikan hadiah kepadanya karena dia mendapatkan prestasi, ataupun dorongan-dorongan dari keluarganya seperti pamannya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita kaji tentang motivasi belajar, kita masuk ke prestasi akademik. Kita akan mengkaji lebih dalam apa itu prestasi akademik, seperti pengertian prestasi akademik seperti menurut para ahli ataupun menurut dari beberapa yang ada di website seperti Google dan lain sebagainya, dan memaparkan prestasi akademik itu bagaimana sih, apa saja contoh-contohnya, mungkin seperti itu. Yang kita ketahui bahwa prestasi akademik itu kan yang dimana kan seperti nilai rapot dan juga nilai hasil ujian dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami pelajari di dalam mata kuliah metodologi penelitian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.